Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pripun kabare? Selamat pagi, alhamdulillah baik Pak. Ini mohon waktu sebentar ya Pak, Iya. kaitannya dengan prasyarat saya sebagai guru pembela angkatan 9 ada tugas yaitu demonstrasi kontekstual kaitannya ini wawancara dengan panjenengan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah. Langsung saja Pak Tri ya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, selama ini bagaimana ya panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral di sekolah panjenengan? Terima kasih Bapak Saroji karena sudah mempercayakan saya selaku kepala sekolah Segugus dengan Pak Saroji ya untuk diwawancara, suatu kehormatan. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, masalah identifikasi masalah-masalah etika yang ada di sekolah dan rujukan moral. Sebelumnya saya jelaskan dulu, masalah etika dan rujukan moral. Ya, saya itu walaupun hampir sama, tetapi itu ada perbedaan masalah etika dengan rujukan moral. Karena masalah etika itu kita itu harus membandingkan antara yang benar dengan yang benar. Tetapi kalau rujukan moral ini antara benar dan salah, seperti itu. Itu yang pertama. Sebelum ke jawaban, untuk kejawabannya, bagaimana kita mengidentifikasi? Tentunya saya sebagai kepala sekolah, ketika ada di sekolah, ketika ada suatu masalah mengidentifikasi itu, kita kenali dulu masalah tersebut dengan nilai-nilai yang ada. Nah, pertama kita kenali dulu nilai-nilainya itu dengan masalah tersebut. Yang kedua, tentunya kita cari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang relevan, yang sesuai dengan masalah etika tersebut. Kemudian yang ketiga, kita coba pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait komunikasi betul masalah tersebut. Setelah itu baru kita tentukan prioritas benar antara benar dan benar dan benar dan salah, kemudian baru kita ambil keputusannya seperti langkah untuk pengambilan keputusan. Ya, betul. Untuk selanjutnya Pak Tri, yang pertanyaan lanjutan ya. Selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Pak Saroji untuk pertanyaan kedua. Masalah yang seperti yang Bapak pertanyakan tadi memang seringkali terjadi di sekolah. Jadi ada masalah A benar, B benar. Nah, ketika datang masalah seperti itu, saya tentunya sebagai leader di sekolah tidak serta-merta langsung dipilih A atau yang B. Nah, tentunya kita harus ambil semua yang benar-benar itu tadi. Setelah kita ambil yang benar, kita komunikasikan kepada pihak terkait yang dalam hal ini yang dalam masalah yang antara benar dan benar itu yang pihak terkait, kita komunikasi dari hati ke hati, kemudian baru kita identifikasi. Oh, ada apa toh ternyata. Nah, dari situ kemudian kita ambil prioritas. Karena ini semuanya benar, kita ambil prioritas. Prioritas itu kita dari aspek prioritasnya itu dari aspek untuk kepentingan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian dari aspek kira-kira meminimalisir ini untuk yang satu tersinggung atau bagaimana. Nah, itu kan harus kita pikirkan. Baru setelah itu dari situ semua kita prioritaskan mana kira-kira yang kita ambil, meminimalisir hal negatif, kemudian kita ambil yang lebih banyak ke positifnya. Seperti itu Pak kira-kira. Pada dasarnya tetap keputusan itu diambil sesuai dengan keadilan ya, betul sekali. Kemudian Pak Tri, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini?
untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya itu seperti apa? Oh ya, terima kasih Pak. Ini konkret saja langkah-langkah ketika terjadi permasalahan di sekolah antara benar dan benar. Ini yang paling sulit. Kalau benar salah lebih gampang Ya, kita mencari solusinya. Antara benar dan benar. Langkah pertama, kira-kira ya langsung kita buat observasi atau identifikasi dulu hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut. Dari mulai A sampai Z misalnya kita identifikasi. Kemudian langkah kedua kita komunikasikan kepada pihak terkait. Misalnya antara A dan B kita komunikasikan dari hati ke hati sehingga tidak terjadi gap atau kesenjangan, tidak terjadi permasalahan atau miskomunikasi. Dilanjutkan setelah semuanya terjadi, kedua masalah itu coba kita ambil mana yang prioritas. Tentunya karena saya sebagai leader juga punya mungkin di sekolah senior, banyak ada senior, saya sendiri kan walaupun kepala sekolah tetapi saya masih muda, punya senior dan lebih pengalaman, punya teman-teman. Saya juga minta pendapat kepada teman-teman. Kira-kira yang mana yang lebih urgent, lebih prioritas. Nah dari situlah baru saya simpulkan kira-kira ini yang perlu saya selesaikan. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5? Baik Bapak, yang kira-kira yang paling ini singkat saja, yang paling saya anggap efektif dalam dilema etika itu adalah komunikasi Pak. Bagaimanapun masalahnya kalau komunikasinya tidak baik, saya kira tidak akan ketemu jawaban atau jawaban yang baik. Jadi ketika ada suatu masalah sebesar apapun, ketika ada komunikasi, saya kira dapat diselesaikan dengan baik. Itu jawaban. Iya, jawabannya. Kemudian Pak Tri, tantangan pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema itu? Tantangannya itu seperti apa? Baik Bapak, benar sekali memang ketika kita menyelesaikan suatu masalah dilema etika benar dan benar, tantangannya yang pertama yang pasti itu kita itu agak ibaratnya itu kalau bahasa Jawanya dinesoni yang satu misalnya, Dimarahi gitu. Ketika kita mau memilih yang A, tentunya yang B ini memang nanti ya kalau bahasa Jawanya itu merengut, ya, agak digondui seperti itu. Nah itu tantangan yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah bagaimana sulitnya kita memilih di antara yang benar. Jadi memang dua-duanya benar ya. gitu. Nah, dari dua tantangan itu langsung saya berikan jawabannya saja untuk cara penyelesaiannya. Yang pertama, biar tidak terjadi mesum-mesunan tadi itu komunikasi jelas. Yang kedua, untuk yang masalah bagaimana kita memilih, ketika kita tidak bisa memilih atau kita bingung memilih, kita kan punya guru senior. Nah, jadi kembali lagi seperti yang jawaban pertanyaan tadi, saya tetap koordinasi dengan para guru terutama yang senior-senior bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Iya, benar, betul sekali itu Pak Tri. Kaitannya dengan memang permasalahan yang menyangkut dengan dilema itu, ya, itu memang sulit. Sesuai namanya saja kan sudah dilema. Betul. Etika itu artinya kan dilema itu menjadikan dilema karena itu memang tidak ada kaitannya yang salah. Memang itu unsurnya benar melawan benar. Betul. Nah, pada kenyataan seperti itu kita rujukannya yang memakai itu tadi di etika. Karena orang Indonesia itu kan memang harus dijunjung tinggi etika. Iya betul. Apalagi etika-etika yang sudah universal, yang sudah turun temurun gitu ya. Ini terus selanjutnya Pak Tri, pertanyaan untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan itu langsung menyelesaikan di tempat atau tadi ada jadwalnya ya? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan?
Terima kasih Bapak. Tentunya ketika terjadi masalah dilema etika, saya tidak bisa langsung menyelesaikan di tempat. Tidak mungkin, karena itu hubungannya dengan hati mungkin. Karena nanti kalau ketika saya selesaikan, pasti ada yang tidak terima di hatinya. Tentunya untuk masalah ini, saya harus membuat sebuah penjadwalan atau prosedur dalam menyelesaikan. Yang pertama, prosedurnya tetap kita observasi dulu masalahnya. Kira-kira tingkat kesulitannya, beratnya bagaimana, kita observasi, kita identifikasi. Setelah itu baru kita dekati pihak-pihak terkait, yang berarti yang ini kembali lagi ke masalah komunikasi. Jadi penjadwalnya tidak langsung jujuk, tidak, mungkin hari ini kemudian 2 hari lagi atau minggu depan kita jadwal, tergantung situasi atau kondisional. Setelah itu baru kita ke tingkat kita ambil keduanya. Jadi AB ini kita ambil keduanya karena benar-benar. Setelah kita ambil, baru kita identifikasi, kita evaluasi bagaimana ini A atau B yang kita ambil. Nah, baru setelah itu yang terakhir kita ambil salah satunya. Nah, itu Pak. Iya. Berarti pada intinya Pak Tri ya, pada intinya mengenai permasalahan itu harus terkomunikasi dan terjadwal. Itu memang benar menurut saya Pak Tri, karena apa? Karena sebuah institusi itu kan tidak berdiri sendiri. Iya, betul. Kadang kan ada permasalahan ini, itu tanggung jawabnya mayoritas ini, tapi hasilnya kan tidak. Karena kita itu kan kalau di situasi ini di dalam memang di dalam kasus-kasus seperti itu pengambilan keputusan itu memang didasarkan dari kerja kita secara kelompok atau organisasi. Itu ya Pak Tri. Kemudian untuk pertanyaannya lagi Pak Tri, adakah seorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Bapak. Sesuai dengan jawaban dari pertanyaan sebelumnya tadi, memang di sekolah saya ini orangnya tidak otoriter, tidak langsung ada permasalahan saya ambil sendiri. Memang ada pihak-pihak terkait yang ikut dalam memberikan sumbangsih ketika ada masalah di sekolah saya. Jadi dalam hal ini pihak-pihak terkait yang sangat berperan, terutama yang pertama adalah guru senior. Itu jelas pasti karena saya sebagai panutan saya hormati. Terus kemudian Bapak Ibu guru yang lain yang kira-kira bisa menyumbangkan pikirannya untuk saya dan sekolah, tetap saya ambil. Jadi nanti ketika dari orang-orang yang penting-penting itu tadi baru saya ambil kesimpulan. Jadi intinya ada pihak-pihak terkait, yaitu Bapak Ibu guru, terutama guru senior. Gitu. Ada korelasi. Ada korelasinya. Oke Pak Tri. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir. Ya, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang panjenengan bisa petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Bapak. Dari semua permasalahan yang terjadi di sekolah saya, tentunya terdapat pembelajaran yang sangat berharga yang saya petik karena saya baru 2 tahun menjadi kepala sekolah. Memang pembelajaran yang pertama yang sangat berharga itu kita tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan emosi atau dalam keadaan tertekan. Jadi betul, dalam keadaan ketika ada masalah benar-benar itu tadi, kita jangan panik, jangan langsung ambil keputusan, kita tenangkan dulu. Baru kemudian pembelajaran yang kedua adalah segala sesuatu kita komunikasikan kepada senior, pada pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Ketika ada komunikasi, insya Allah semua akan teratasi dengan baik. Itu Pak intinya. Terima kasih Pak Tri untuk wawancara dialog sama panjenengan. Jadi saya juga sekali lagi berterima kasih ya. Bisa apa itu intinya itu sudah ya paling tidak sedikit atau banyak itu dapat ilmu dari panjenengan. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang tadi panjenengan utarakan tadi menjadikan referensi untuk saya. Depannya biar semakin lebih baik. Terima kasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.